Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk dalam acara Gema Natal di minggu-minggu Advent di pagi hari ini pada tanggal 13 Desember tahun 2023. Untuk itu mari kita memulai dengan ibadah kita di pagi hari ini. Saya mengajak kita tundukkan kepala dan kita tabiskan ibadah kita. Mari kita berdoa. Ibadah dalam masa raya Advent di pagi hari ini kami tabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Untuk itu mari kita membuka bersama-sama dari Sakaria pasal 9 ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, meminta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik telah menjaga kami melewati malam yang gelap, dan di pagi hari ini kami diizinkan untuk bangun kembali, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk itu di pagi hari ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan bukakan hati dan pikiran kami agar supaya firman yang hendak kami baca di pagi hari ini kiranya menjadi berkat bagi kami sekalian, khususnya untuk menguatkan hati batin kami untuk menjalani masa raya Advent dan menyambut kelahiran Yesus Kristus serta menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sakaria pasal 9 ayat 11 dengan judul Israel dipulihkan kembali. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian di pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, umat Israel memiliki pemahaman bahwa darah merupakan sumber kehidupan, tanpa darah tidak ada kehidupan. Penghargaan atas darah sebagai lambang dari kehidupan, salah satunya nampak pada Ulangan pasal 12 ayat 23. Di situ dikatakan bahwa menjelaskan tentang peraturan-peraturan peribadahan yang harus ditaati oleh umat Israel saat mereka tiba di tanah perjanjian. Salah satu ketetapan dalam pasal tersebut adalah Tuhan menetapkan tempat bagi umat untuk mempersembahkan korban-korban bakaran bagi Tuhan, termasuk kurban penghapusan dosa. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat kembali di dalam perjanjian lama, untuk penghapusan dosa daripada umat manusia itu sendiri harus ada korban yang dipersembahkan, yaitu dari sembelihan binatang untuk menghapus dosa umat manusia. Tapi selaku umat yang ditebus, kita sekarang masuk dalam perjanjian baru di mana Yesus Kristus adalah penebus dosa daripada umat manusia, yang mana telah mempersembahkan seluruh kehidupannya, di mana telah tergantung di kayu salib dan mati, sehingga darah yang tercurah daripada Yesus Kristus itulah penghapus dosa daripada umat manusia. Sehingga kita selaku orang-orang percaya, pada saat Yesus disalibkan, darahnya tercurah di kayu salib menghapus seluruh dosa umat manusia, sehingga tidak ada korban sembelihan yang kita baca dalam perjanjian lama tadi yang dipercaya oleh umat Israel. Tapi kita selaku orang-orang yang percaya, yang telah ditebus, kita adalah umat-umat pilihan Tuhan karena korban agung daripada Yesus Kristus dalam kematiannya di kayu salib, sehingga memberikan penebusan kepada kita. Sehingga tadi ada hubungan yang terpisah antara manusia dan Allah, itu sudah kembali, dan kita adalah orang-orang yang dipilih dan Tuhan mengampuni segala dosa kita. Untuk itu dalam menyongsong masa raya Advent, sebagai umat Kristen, kita memperingati kelahiran Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, tapi kita juga menantikan kedatangan Yesus Kristus sebagai hakim yang adil, di mana akan datang untuk membebaskan kita dan juga untuk memilih kita, umat-umat yang percaya, untuk mewarisi kerajaan sorga. Untuk itu di saat pagi hari ini selaku umat percaya, marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, agar supaya kita selalu setia dalam menjalani kehidupan ini di masa-masa raya Advent, dan kita percaya bahwa Tuhan telah menjaga kita pada tahun 2023 sepanjang dari Januari sampai dengan Desember ini, dan kiranya Tuhan juga akan menuntun kita untuk melewati tahun 2023 dan kita akan masuk di tahun 2024, dan
kasih Tuhan akan selalu menyertai kita. Untuk itu kembali kepada kita selaku umat yang percaya, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kembali kepada kita selaku umat yang percaya, kita selalu senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, dan tentunya Tuhan pasti akan menolong kita, Tuhan pasti akan menjawab segala pergumulan kita dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga nama Tuhan tetap dimuliakan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini menjadi berkat bagi jemaat sekalian. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat di pagi hari ini. Untuk itu mari saya mengajak kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya, kami yakin bahwa penebusan-Mu Tuhan telah menggantikan korban-korban pada masa perjanjian lama, dan Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kita sebagai perjanjian baru dengan darah-Mu yang Engkau tebuskan di atas Kalvari, sehingga kami selaku orang-orang percaya, kami tahu bahwa Tuhan telah mendamaikan kami dengan Tuhan Allah Bapa dalam surga. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama-sama di pagi hari ini kiranya menguatkan kita, memampukan kita, melayakan kita untuk menjalani masa-masa penantian, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali. Ajarlah kami untuk selalu setia untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Di pagi hari ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat sekalian yang dalam mempersiapkan hati dan pikiran dan semua yang dilakukannya untuk menyambut masa Raya Advent ini, tapi juga masa penantian kedatangan Yesus yang kedua kali. Biarlah seluruh jemaat sekalian dengan hati yang tenang dapat menyambut masa-masa ini dengan baik. Kami juga berdoa kepada Bapak Pendeta Jemaat Suar Abiale selaku Ketua Jemaat, Bapak Pendeta Heldi Harun SSC, Tuhan pimpin dan tuntun selalu dalam kehidupan secara pribadi, dalam seluruh pelayanan di tengah-tengah Jemaat Suar Abiale, sehingga apa yang diarahkan, apa yang dikerahkan, apa yang dilakukan di tengah-tengah Jemaat Suar Abiale kiranya menjadi berkat bagi jemaat-Mu sekalian. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Pendeta, Tuhan pimpin dan tuntun selalu dalam kehidupan secara pribadi dan keluarga, agar supaya di dalam kehidupan mereka senantiasa merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh majelis jemaat Suar Abiale, baik penatua, baik syamas, Tuhan pimpin dan tuntun selalu dalam kehidupan setiap hari, dalam seluruh pelayanannya mereka, sehingga mereka senantiasa dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dan melalui mereka Tuhan, nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Kami juga berdoa untuk suami, istri, anak-anak, dan keluarga, Tuhan pimpin dan tuntun selalu dalam kehidupan secara pribadi. Di saat ini kami juga berdoa untuk orang-orang sakit. Tuhan, mari Engkau memberkati segala perawatan yang dilakukan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan segala sesuatu yang dilakukan dalam perawatan tersebut dapat menolong, sehingga mereka juga dapat sembuh dan pulih kembali untuk melaksanakan seluruh aktivitas. Kami juga berdoa untuk para duda, janda, anak yatim dalam kehidupan keseharian mereka. Tuhan mau pimpin tuntun mereka agar mereka senantiasa terus bersandar kepada-Mu Tuhan, karena Engkau adalah penolong yang setia bagi mereka. Kami menyerahkan seluruh pergumulan jemaat ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang mau pimpin tuntun. Tuhan sertai dalam masa penantian ini sampai mengakhiri tahun 2023, dan Tuhan hentar tuntun pimpin sampai pada masuk di tahun 2024. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, ini syafaat kami yang kami naikkan di saat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu kita akan menerima berkat. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Amin. Shalom. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.